Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, berjumpa lagi bersama saya Purwanto. Baik, kali ini saya ingin memperkenalkan sebuah platform yang sangat menarik untuk mendukung Bapak Ibu rekan guru dalam menyajikan sebuah pembelajaran yang sangat interaktif dan membuat penasaran siswa kita ya. Baik, apakah itu? Ya, benar sekali, yaitu Assembler Edu ya. Nah, baik Bapak Ibu, di sini di websitenya Assembler Edu itu ada cara kerja, harga, distributor, pendidik bersertifikat, kemitraan ya. Nanti ini bisa kita jelaskan lebih lanjut, tapi hari ini kita akan menjelaskan tentang cara kerja Assembler Edu itu bagaimana begitu ya. Nah, maka kita akan berkenalan dulu ya. Apa itu Assembler Edu ya? Bapak Ibu, Assembler ini adalah sebuah platform buatan anak bangsa ya. Jadi kita turut berbangga hati pemuda-pemuda insan-insan Indonesia telah dapat membuat sebuah platform untuk menambah lagi kreativitas kita sebagai guru untuk menciptakan sebuah pembelajaran ya, Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa baca ya secara langsung mengenai Assembler Edu ya. Mengapa menggunakan Assembler Edu untuk pendidikan ya, begini Bapak Ibu. Nah, Assembler Edu itu Bapak Ibu itu berbasis visual. Nah kan jadi anak didik kita itu kan intinya memiliki metode pembelajaran sendiri-sendiri ya Bapak Ibu ya. Tidak bisa kita samaratakan. Jadi ada siswa didik itu yang belajar lebih menangkap apabila mereka melihat secara visual pembelajaran itu gitu Bapak Ibu ya. Nah, sekarang ini kita baca Bapak Ibu. Tahukah Anda bahwa sebagian besar otak manusia didedikasikan hanya untuk mencerna visual Bapak Ibu ya. Gambar dan animasi 3D adalah media terbaik untuk menarik perhatian dan memicu keingintahuan khususnya bagi pelajar-pelajar di usia muda Bapak Ibu. Lalu seterusnya apa sih keunggulan dari Assembler Edu itu? Ini Bapak Ibu mudah dimengerti. Assembler memungkinkan Anda membuat konsep-konsep yang rumit dan abstrak terasa lebih nyata ya, dengan menghadirkannya tepat di ruangan kelas Anda. Dengan menerangkannya dari tiap sudut menggunakan teknologi 3D dan AR. Anda dapat menghidupkan materi apapun dan mempermudah siswa menangkap pelajaran dengan lebih cepat. Lalu apalagi materi tak terbatas ya. Sebagai permulaan, Assembler sudah menyediakan konten-konten pendidikan yang dapat Anda gunakan secara gratis Bapak Ibu ya. Baik itu model, diagram, hingga simulasi. Kita dapat menemukan sebagian besar materi yang Bapak Ibu butuhkan dari mata pelajaran yang diajarkan di sekolah. Jika yang kita cari belum ada, cukup beli dari toko aset atau kita mengimpor dari platform lain yang bisa kita unduh ya Bapak Ibu, lalu kita masukkan ke dalam Assembler gitu ya. Lalu apalagi mendorong kreativitas. Benar sekali Bapak Ibu ya. Dengan pengalaman belajar interaktif di mana semua siswa terlibat, tentunya siswa akan memahami materi apapun dengan lebih baik dan cepat ya. Kemudian ada editor AR dan fitur scan to see. Maksudnya project itu bisa kita scan lalu bisa anak-anak lihat gitu ya. Kemudian memberi kemungkinan tanpa batas bagi kita untuk menjadikan aktivitas belajar terjadi secara dua arah dan mengubah momen-momen belajar menjadi lebih bermakna Bapak Ibu. Ya. Lalu di sini kita bisa juga lihat ini yang memakai produk Assembler itu Bapak Ibu ternyata dari Malaysia ya, sudah mendunia gitu ya. Ini juga dari Spanyol Bapak Ibu. Lalu ini ada dari Afrika Selatan, ada juga dari Palestina, kemudian ini dari Mesir, kemudian dari Amerika ini Bapak Ibu ya. Iya. Lalu ini contoh-contoh kegiatan ya yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru di dunia. Kita lihat bagaimana mereka mengaplikan Assembler Edu itu dalam dunia pendidikan Bapak Ibu. Sangat menarik Bapak Ibu ya. Iya.
Jadi apa ya, kita merubah cara pengajaran ya, jadi tidak menonton dengan itu saja gitu. Nah di sini Bapak Ibu Assembler juga sudah bekerja sama dengan Simolek ya, IGI ya, Asosiasi Guru Belajar dan lain-lain Bapak Ibu ya. Nah kemudian di sini kita diajak siap menghidupkan kelas kita ya, dengan mencoba Assembler Edu sekarang. Jadi Bapak Ibu apabila sedang menyaksikan video ini, saya juga mengajak Bapak Ibu ayo bergabung ke Assembler Edu ya. Oke Bapak Ibu. Lalu di sini saya akan menjelaskan juga tentang istilahnya itu Bapak Ibu. Assembler ini juga Bapak Ibu bisa kita akses dengan menggunakan aplikasi Bapak Ibu ya, yang bisa kita install di gadget kita, handphone kita Bapak Ibu. Jadi tidak mesti harus menggunakan laptop gitu Bapak Ibu ya. Nah ini Bapak Ibu, libatkan siswa Anda dengan lebih baik dengan menggunakan handphone Bapak Ibu ya, seperti itu. Kemudian mendekatkan kelas Anda bersama-sama. Di sini Bapak Ibu, kita juga bisa membuat kelas Bapak Ibu. Jadi kita bisa juga melatih siswa itu untuk membuat project Bapak Ibu ya. Dan itu juga bisa menciptakan kreativitas siswa itu ya. Jadi mereka bisa istilah itu kreatif, kemudian kritis, kemudian bisa menggerakkan istilahnya itu motorik mereka ya, berimajinasi untuk membuat sebuah project gitu Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu, jadi dengan menggunakan handphone kita juga bisa menyajikan sebuah pembelajaran di kelas kita itu Bapak Ibu, karena di sini sudah disediakan beberapa disiplin pembelajaran yang bisa kita sajikan untuk anak didik kita Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu, kita juga bisa membagikan tautan pembelajaran itu bisa menggunakan dengan namanya QR ya, QR atau QR. Kemudian ini Bapak Ibu bisa di-scan dengan menggunakan handphone Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, sangat menarik ya Bapak Ibu ya. Di sini kemudian juga ada kelas resort Bapak Ibu. Nah ini pedoman bagi Bapak Ibu apabila nanti Bapak Ibu berminat bergabung kepada Assembler Edu. Itu Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu, segala sesuatu yang dibutuhkan guru di telapak tangan Anda. Tutorial Assembler pun juga ada Bapak Ibu ya. Kemudian di sini ada Assembler 101 video ya, maksudnya nanti bisa ditonton Bapak Ibu ya. Kemudian Assembler Certified Educator. Nah ini Bapak Ibu, apabila Ibu nanti berminat bergabung kepada kami di komunitas Assembler Certified Educator, nanti di sini kita bisa melakukan pelatihan Bapak Ibu ya, pengenalan lebih dalam dan lebih lanjut bersama komunitas S yang ada di Indonesia Bapak Ibu. Dengan seringnya kita bergabung di komunitas ini, nanti kita akan menemukan berbagai macam ilmu Bapak Ibu ya, tip dan trik di dalam membuat sebuah project gitu ya. Nah kemudian bagaimana caranya mendaftar Bapak Ibu? Sangat gampang Bapak Ibu ya. Pertama, membuat akun di aplikasi Assembler Edu Bapak Ibu ya. Kemudian kunjungi dashboard S seperti ini Bapak Ibu, lalu nanti klik tautan ini, maka nanti kita akan dihantarkan kepada ini Bapak Ibu, dashboard kita untuk mendaftar ya. Ini karena saya sudah login, maka dia otomatis Bapak Ibu. Nanti kita akan di sini Bapak Ibu ya, create account ya, create sebuah akun atau akun kita Bapak Ibu ya. Oke, kita kembali lagi ke dashboard Assembler Edu Bapak Ibu. Nah nanti apabila kita sudah mendaftar, maka selamat datang di komunitas S gitu Bapak Ibu ya. Kemudian bertemu dengan komunitas S. Ini setiap bulan kita ada mengadakan meet up Bapak Ibu ya. Oke, tunggu apa lagi? Ayo daftar sekarang Bapak Ibu. Sangat seru kan Bapak Ibu? Iya. Oke, kita lihat lagi Bapak Ibu ke ini Bapak Ibu ya. Nanti
apabila Bapak Ibu berkeinginan mendaftar menjadi pendidik bersertifikat, maka lihat di sini Bapak Ibu ya daftar. Kemudian apabila Bapak Ibu istilahnya itu ingin mengumpulkan poin, maka jangan lupa kita harus melihat tugas apa yang harus kita kumpulkan gitu ya, agar kita bisa mendapatkan poin. Dan poin ini Bapak Ibu akan menentukan posisi level kita Bapak Ibu. Kita pergi ke sini Bapak Ibu, lihat saya berada di level berapa gitu ya Bapak Ibu. Oh bentar Bapak Ibu. Oke, nah ini Bapak Ibu, saya berada di level 18 sekarang Bapak Ibu ya. Ini adalah level tertinggi Bapak Ibu ya. Nah nanti kita bisa melihat leaderboard Bapak Ibu. Di sini ada teman-teman kita yang sangat luar biasa ya Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu, kita lanjut lagi ke sini Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu, kita itu ada beberapa level ya Bapak Ibu ya, dari mulai unrank ya, level 1, level 2, level 3 gitu Bapak Ibu ya. Nah gini Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu nanti bergabung ke S ya, dengan mengumpulkan poin, maka kita akan mendapatkan fasilitas lebih dari pihak assembler Bapak Ibu ya, mendapatkan akun yang bisa mengakses fitur-fitur dari sebuah assembler studio Bapak Ibu ya. Nah seperti ini Bapak Ibu. Jadi itu semuanya jadi gratis apabila kita mengikuti program assembler S ini dengan cara menggunakan poin. Nah tapi Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu tidak ingin mengumpulkan poin, tidak ingin bersusah payah, maka kita bisa membeli lisensinya Bapak Ibu ya, dengan harga yang sangat terjangkau Bapak Ibu. Kalau paket untuk 1 tahunnya ya, di dalam individual plan apapun sekolah gitu ya, untuk komunitas sekolah kita itu hanya sekitar 145.000 Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di sini Bapak Ibu ya. Nah di sini Bapak Ibu berlangganan. Pertama, kalau kita daftar aja gratis Bapak Ibu, tapi kalau kita ingin meningkatkan ke individual plan, maka di sini kursnya masih tingkat dolar ya. Tapi kalau dirupiahkan itu, kalau untuk harga saat ini itu sekitar 145.000 per tahun Bapak Ibu ya. Oke. Dia ada per bulan. Kalau per bulan itu sekitar 68.000 per bulan Bapak Ibu. Nah, gitu Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, kita lanjut lagi ya. Kemudian Bapak Ibu di sini, apabila Bapak Ibu ada jiwa bisnis gitu ya, selain menggunakan produk assembler ini, kita juga bisa membuka peluang bisnis Bapak Ibu dengan kita mengenalkan kepada teman-teman kita di dalam suatu komunitas KKG, MGMP ataupun KKS gitu pun, atau kepada teman-teman guru lain-lain gitu ya. Nah, untuk menggunakan aplikasi assembler ini itu bisa kita mendapatkan komisi dari pihak assembler Bapak Ibu ya. Gitu. Nah, ini Bapak Ibu aksesnya fitur. Kemudian ada One Place ini Bapak Ibu. Jadi sangat seru Bapak Ibu. Jadi tapi ini tidak harus Bapak Ibu ya. Tidak harus Bapak Ibu ikuti, tapi kalau Bapak Ibu ada jiwa bisnismen, kemudian ingin menambah penghasilan, selain kita mengajar, kita juga bisa mendaftarkan diri kita sebagai seorang distributor bagian dari assembler gitu Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu, teman-teman kita yang ada dari Moskow ya, kemudian ada dari kota Bandung ini Bapak Aam Suhendar, kemudian dari Pekanbaru Bapak Ade Yulianto ya. Ini adalah distributor yang tersebar di Indonesia gitu. Kalau minat nanti silakan kunjungi assembler edu ya, untuk portalnya di sini ya, bagian distributor gitu. Nah kemudian Bapak Ibu,
apabila Bapak Ibu mendaftar ya menjadi bagian dari S, nanti Bapak Ibu akan mendapatkan email dari pihak assembler sebagai panduan, dibaca lebih lanjut agar kita lebih paham gitu. Oke Bapak Ibu, nah sekarang saya ingin mengenalkan Bapak Ibu daripada Assembler Studio Bapak Ibu ya, Assembler Studio. Nah ini tampilan Assembler Studio Bapak Ibu ya. Kalau tampilan ininya Bapak Ibu, project kita yang kita buat itu seperti ini Bapak Ibu. Nanti apabila kita ingin membuat project baru, maka kita akan klik tanda panah ini Bapak Ibu ya, gitu. Dan ini keadaan saya pada saat ini Bapak Ibu ya. Ada di individual monthly ya. Di sini ada 31 ayat marker yang saya punya, kemudian ada kapasitas penyimpanan 3D objek saya gitu Bapak Ibu ya. Nah, apabila Bapak Ibu pertama kali mendaftar, Bapak Ibu itu akan diberikan akses gratis itu yaitu sebanyak 400 item aset 3D dan 2D gitu Bapak Ibu ya. Kemudian akan diberikan 1 AR marker, kemudian akan diberikan juga kapasitas penyimpanan untuk custom 3D itu sebesar 8 MB. Nah, di sini Bapak Ibu apabila ingin meningkatkan ke Pro Bapak Ibu ya, ini harganya 9,9 US dollar ya. Nah, ini penyimpanannya 500 MB Bapak Ibu ya. Ini yang premium lagi udah sampai 1000 MB, dan ini untuk education Bapak Ibu ya. Oke. Nah, lalu Bapak Ibu saya ingin mengenalkan apa ya? Ini adalah salah satu custom marker yang saya buat Bapak Ibu ya. Ada 1, 2, 3, baru 3 yang saya gunakan. Nah, sekarang Bapak Ibu kita beralih ke Assembler Studio Bapak Ibu. Saya akan mengenalkan menu-menu atau item-item. Ini saya keluarkan dulu Bapak Ibu. Ya, oke. Di sini ada item seperti bentuk disket ini Bapak Ibu. Ini fungsinya adalah untuk menyimpan project kita. Yuk kita coba ya. Kita klik. Nah, project misalnya kita beri apa ya nama project kita, senang gitu ya, senang explorasi oke Bapak Ibu. Nah sudah kita simpan Bapak Ibu ya. Nah nanti ada icon warna hijau, ada tulisan save gitu ya Bapak Ibu. Nah di sini Bapak Ibu ada lagi fitur yaitu 3D object. Yuk kita klik apa aja yang dimaksud dengan 3D object. Nah ini Bapak Ibu, library dari semua aset-aset 3D. Nah sangat seru ini Bapak Ibu ya. Tuh banyak sekali yang disuguhkan untuk biaya pendidikan Bapak Ibu. Dan di sini kita bisa berkreasi Bapak Ibu untuk membuat sebuah media pembelajaran untuk anak-anak kita gitu ya. Nah, oke Bapak Ibu, ini objek 3D. Sekarang kita pergi ke objek 2D yaitu gambar Bapak Ibu. Nah, di sini banyak sekali gambar-gambar yang bisa kita akses Bapak Ibu untuk mempercantik tampilan daripada project kita. Nah, di sini ada menu teks. Nah, menu teks ini ada Bapak Ibu untuk kita menyisipkan sebuah tag ya dalam bentuk 3D ataupun dalam bentuk annotation. Nah, annotation ini sendiri juga terdiri dari circle dan line. Nah, nanti kita coba praktekkan Bapak Ibu ya. Oke. Nah, di sini ada font. Font ini adalah bentuk atau jenis dari tulisan yang ingin kita terapkan gitu ya. Kemudian ada execute, ini berarti dia besarnya Bapak Ibu ya. Kemudian di sini ada color ya. Color sudah paham Bapak Ibu ya untuk pewarnaan begitu. Ini juga. Oke Bapak Ibu. Lalu di sini ada video Bapak Ibu. Nah, video ini Bapak Ibu bisa kita sisipkan di dalam project kita. Itu saat ini baru sebatas menggunakan link video yang berasal daripada channel YouTube Bapak Ibu. Nah, di fitur video ini ada namanya autoplay. Autoplay ini berarti dia secara otomatis berputar sendiri pada saat project itu dibuka Bapak Ibu ya. Nah, kemudian ada looping. Looping ini berfungsi untuk apabila video itu atau audio itu sudah selesai, telah habis, maka dia bisa mengulang berputar lagi dari awal Bapak Ibu. Nah, kemudian ada fitur green screen. Green screen ini berfungsi untuk menghilangkan background
dari sebuah video yang dibuat dengan menggunakan background warna hijau Bapak Ibu ya, green ya, gitu. Nah, kemudian di sini ada setting Bapak Ibu. Nah, di setting ini ada apa aja? Ada reset kamera, ada show atau head, grid itu yang kotak-kotak ini Bapak Ibu ya. Lalu ada lagi keyboard shortcut, kita klik yuk. Ini Bapak Ibu. Jadi ada namanya shortcut, W untuk move, E untuk rotate, kemudian R untuk resize, F untuk focus. Kemudian ada insert object, itu 1 untuk 3D library, 2 untuk 2D, kemudian 3 untuk text, 4 untuk video. Kemudian ada other shortcut lainnya, yaitu tentang publish, P, kemudian S itu skin setting, kemudian ada O itu untuk object list, dan escape itu untuk close drawer gitu ya. Gitu Bapak Ibu. Nah, sekarang coba kita hilangkan nih so fungsinya Bapak Ibu. Jadi hilang ya grid tadi ya. Tuh, kita tampilkan lagi. Nah, kalau untuk reset kamera itu seperti apa? Misalnya seperti ini posisi, lalu kita klik reset kamera, apa yang terjadi? Nah, kembali ke posisi awal pada saat membuka project. Oke, Bapak Ibu. Lalu di sini ada namanya object list ya, object list ya, atau daftar objek yang akan masuk ke dalam ruang kerja kita. Di sini ada untuk review Bapak Ibu, lalu ada publish. Oke Bapak Ibu, kita akan membuat sebuah sebuah project gitu ya, yang sangat sederhana aja. Mungkin kita awali dengan memasukkan sebuah habitat ya, habitat pack. Kita pilih misalnya apa ya, ini Bapak Ibu. Ya, kita tunggu sesaat Bapak Ibu ya. Oke, ternyata ini juga tergantung jaringan Bapak Ibu ya, karena kita ini menggunakan studio web ya, jadi menggunakan akses internet gitu Bapak Ibu ya. Oke, kalau ini lama Bapak Ibu, kita oke, ternyata tidak lama Bapak Ibu. Ini ada namanya kita sekali dulu Bapak Ibu. Oh, seperti sejenis akuarium Bapak Ibu ya. Tuh Bapak Ibu. Tuh cantik kan Bapak Ibu. Tuh, keren. Nah, ini bisa kita putar Bapak Ibu ya, menggunakan menu-menu ini Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu ada menu move. Jadi kita bisa menggerakkan itu Bapak Ibu dengan mengatur sumbu. Kalau ini berarti sumbu Y Bapak Ibu ya. Naik turun, kemudian ini sumbu X yang merah ini kiri kanan. Kemudian kita putar, yang biru ini Bapak Ibu itu adalah sumbu Z. Oke. Kemudian ada menu rotate Bapak Ibu. Kita klik ini rotate. Nah, ini untuk memutar Bapak Ibu. Tuh. Jadi menghadap ke kita gitu, atau kita ingin merengkan sedikit. Oke. Nah, lalu Bapak Ibu, rotate ini juga ada namanya rotate untuk seperti ini Bapak Ibu. Ya. Nah, kemudian ada yang ini ke depan, ke belakang, ke depan, ke belakang gitu ya. Nah, ini untuk undo Bapak Ibu. Undo ya. Gitu Bapak Ibu. Dan scale ini fungsinya adalah untuk membesar atau memperkecil objek gitu ya. Tuh, keren ya Bapak Ibu ya. Aduh, keren banget ini. Nah, itu Bapak Ibu. Misalnya kita ingin membesarkan, mengecilkan dengan menggunakan scale gitu Bapak Ibu ya. Tuh. Nah, apabila misalnya Bapak Ibu ini kurang cocok nih sama aset yang ini ada more Bapak Ibu. Bapak Ibu, ya, fungsi more ini adalah ada untuk duplicate, menyalin objek ini, kemudian ada untuk mirroring, itu artinya mencerminkan gitu ya. Kemudian ada copy to, yaitu ini untuk mengcopy dia ke slide selanjutnya. Ini kan namanya slide ini Bapak Ibu. Dan bisa kita tambah slide ini ya. Ini slide kedua. Gitu ya. Kosong ya. Slide pertama dan ini slide kedua.
Gitu Bapak Ibu. Nah, apabila kita tidak suka dengan ini Bapak Ibu, kita bisa gunakan menu delete. Gini Bapak Ibu. Lalu kita coba masukkan pack yang lain, misalnya habitat yang lain, misalnya habitat apa ini. Dicoba-coba aja Bapak Ibu, tidak apa-apa ya. Ini sumbu Y ya, untuk naik turun ya. Ini untuk kiri kanan, dan ini untuk depan belakang gitu. Nah, cara memutarkan kanvas kerja kita ini, klik sembarang aja Bapak Ibu, lalu kita putar gitu ya. Kita putar. Dan ini memang perlu penyesuaian Bapak Ibu ya, harus terbiasa gitu. Ini untuk scale, untuk membesarkannya gitu. Iya. Tuh Bapak Ibu, keren ya kan Bapak Ibu? Asik, keren. Oke Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, saya cukupkan dulu, nanti kita sambung lagi ya di video selanjutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Bapak Ibu guru dan rekan-rekan sekalian, berjumpa lagi bersama Purwanto. Baik rekan-rekan semua, kali ini kita akan mempraktekkan untuk membuat sebuah project sederhana ya di Assembler Studio. Bagaimana caranya? Langsung saja kita praktekkan. Baik rekan-rekan, untuk membuat project ya, kita harus mengklik icon plus di sini ya. Oke, kita tunggu sejenak sehingga layar ini terbuka hingga penuh gitu ya. Nah, begini rekan-rekan penampakan daripada Studio Assembler ya. Baik rekan-rekan, tidak usah panjang lebar lagi ya. Di sini ada menu-menu yang sudah saya terangkan di pertemuan lalu ya. Sekarang kita langsung ke pembuatan project. Oke, kita ke 3D object, lalu kita ambil ini habitat pack saja ya. Lalu kita buat yang ini boleh. Nah, ini teman-teman ya, putar cantik sekali. Lalu kita besarkan ukurannya, size. Apabila ini kurang pas menurut teman-teman, maka ini bisa kita atur secara manual di sini teman-teman ya. Nah, misalnya sini kita ubah menjadi 15, kita lihat bagaimana hasilnya ya. Itu kalau terlalu besar kita buat misalnya 12. 112 ini. Ya, begini ya. Oke, sudah cantik ya. Baik teman-teman, di sini saya akan mencoba bagaimana untuk membuat sebuah media pembelajaran berbasis game ya. Jadi nanti teman-teman bisa untuk menyiapkan aset-asetnya terlebih dahulu apabila aset itu kita ambil dari luar assembler gitu ya. Nah, baik, di sini saya sudah menyiapkan aset yang sangat sederhana yang telah saya siapkan di luar assembler, yaitu ini. Judulnya gitu ya, kita tarik ke atas. Oke, lalu kita besarkan. Oke, segini cukup ya. EduGame mengurutkan dari yang terkecil. Lalu ini kayaknya kita mundurkan sedikit deh ya. Oke, kita mundurkan sedikit. Kita lihat lagi. Oke, dah cantik ya. Lalu kita ambil aset-asetnya. Kira-kira kita mau ngambil aset apa ya? Boleh kita ekspor. Kita explore. Ini humanoid
kartun. Coba kita lihat. Karena ini mengurutkan ya, dari kita cari hewan terkecil. Tikus nih kecil ya. Kalau di dunia nyata dia kecil, kemudian sudah tikus, kucing nih. Jadi Tom and Jerry dong. Lalu kita cari lagi, kayaknya si sapi ini juga cukup bagus ya. Nah lalu teman-teman, kita atur nih objek-objek daripada ininya ya, 3D-nya. Lalu misal si tikusnya sebelah sini, lalu catnya atau kucingnya kita atur sebelah sini. Oke, sapinya biarkan saja di tengah. Lalu ini teman-teman, ini kan masih mengambang ya, alias terbang. Ini bisa kita turunkan gitu ya. Sebelum kita turunkan, kita buat ukuran objeknya gitu. Kita scale, kalau kurang besar kita besarin aja, kita jangan ragu ya. Jadi jangan ragu untuk mencoba membesar mengecilkan ya, sesuai dengan keinginan kita gitu ya. Ini juga kita scale. Oke, kita turunkan sedikit aja. Dalam kakinya. Oke, kayaknya segini udah cukup ya teman-teman ya. Oke, lalu si tikus ya, ini tikusnya kayaknya biarin deh ukuran segini ya, kan dia kecil gitu ya. Kecil-kecil cabai rawit ya. Oke teman-teman, sudah. Nah lalu teman-teman, kita masukkan apa ya, objek selanjutnya. Kayaknya ini bagus nih. Batunya besar teman-teman, jangan khawatir, bisa kita atur ukurannya di sini teman-teman ya. Coba kita buat satu dulu semuanya teman-teman. Tuh, kecilkan. Nah lalu apabila kurang tipis, ianya kita ubah menjadi 0,5 teman-teman. Tuh, tipis deh dia. Lalu kita turun. Oke teman-teman, nah seperti ini teman-teman, sebagai podium. Selanjutnya teman-teman, apabila kita tidak ingin repot, kita bisa duplikat teman-teman ini ya. Lalu kita klik more, lalu kita pilih duplicate. Kita drag aja lagi tengah gitu ya. Ini kita buat 0 aja nih. Oke, lalu kita duplicate lagi teman-teman yang ini. Oke. Udah cocokkah ini teman-teman? Oke. Nah, edu game. Kita masukkan objek Bapak Ibu guru gitu ya. Kita lihat di custom objek saya, Bapak guru saja deh. Oke. Mewakili ini saya ya, mewakili saya sebagai guru gitu. Ini Bapak gurunya. Oke, kita besarin sedikit teman-teman. Ini kita rotate sedikit teman-teman, biar dia mengarah ke sini. Dah cantik ya teman-teman. Selanjutnya teman-teman, agar gampang kita kerja ya, ini kita duplikat ya, scene ini kita duplikat. Nah di sini teman-teman baru kita atur. Ini kan kalau mengurutkan dari yang terkecil berarti si tikus ya, yang terkecil ya. Lalu yang ini ya kita ubah urutannya, kita letakin di sini teman-teman.
dia ngeden di atas podium batu. Oke teman-teman, ya kita atur sedemikian rupa lah teman-teman, jangan kaku gitu ya. Tuh teman-teman, sudah ya. Lalu kita duplikat lagi teman-teman. Tuh di sini ya berarti ya. Lalu kita pindahin nih si cat, tuan catnya, si Tom ini ya, si Tom, pindah Tom. Di sini tempatnya Tom. Oke, ini Tomnya terlalu maju kah? Mundur sedikit. Oke, pecah banget si Tomnya. Dance-nya. Lalu kita duplikat lagi teman-teman. Oke, kita balik ke sini, kita pindahin nih si penghasil susu ya, tuan cow. Oke, lalu kita drag sini, kita naikkan sedikit biar kakinya tidak tenggelam. Keren teman-teman. Nah begini teman-teman, coba kita lihat dari sheet 1 ya. Begini, 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 begini. Nanti seperti ini teman-teman kalau dia berhasil ya. Kalau dia berhasil, coba kita beri dia apa ya, istilahnya penghargaan gitu ya, applause gitu ya. Di sini ada wanita cantik. Coba kita, bisa oke, kita scroll aja ya untuk mengecilkan atau menzumkannya ya. Lalu ini terlalu kecil kan, kita tarik ke atas sedikit, kita besarin sini. Iya. Lalu kita rotate sedikit teman-teman menghadap ke kita. Kalau berhasil nanti dia mendapat plus ya, applause. Oke, mendapatkan tepuk tangan teman-teman. Lalu teman-teman, di sini kita akan memberi dia sebuah apa ya, interactivity teman-teman. Kita klik si tikus. Ini sangat sederhana saja ya teman-teman, interactivity-nya. Dia akan apa ya, berubah ke scene 2 teman-teman. Oke, kita apply. Nah yang lainnya tidak usah kita beri interactivity. Lalu teman-teman di sini kita beri interactivity untuk si master cat-nya ya, sama yaitu tentang sweet scene. Pindah ke 3 teman-teman, scene 3. Lalu di scene 3 giliran si bapak sapinya. Ini kita ubah sweet scene-nya, dia berarti ke scene terakhir sini teman-teman. Sekarang kita save teman-teman. Kita beri nama Edu Game. Edu Game berapa? 2 gitu ya. Oke, karena kemarin saya sudah juga membuat Edu Game teman-teman, jadi biar enggak tertimpa gitu ya namanya ya, ini kedua gitu. Oke, nah lalu teman-teman ya, di sini kita bisa menggunakan hide thumbnail gitu ya. Tapi sebelumnya teman-teman kita hilangkan gridnya teman-teman biar terlihat seperti ini teman-teman. Nah lalu kita klik di sini teman-teman hasilnya, lalu kita beri dia capture dulu teman-teman biar terlihat indah gitu ya. Oke, kita naikkan sedikit boleh. Aduh teman-teman, kita ulang lagi teman-teman. Ini cukup ya teman-teman. Lalu kita capture. Loh, di sini jadi iya ada capture-annya teman-teman.
Nah, yang lainnya bisa juga kita buat seperti itu ya teman-teman ya. Oke, ini juga bisa capture, ini bisa juga capture. Oke, kita capture. Udah teman-teman, jadi kan. Nah teman-teman, apa ya yang ingin saya sampaikan tadi ya? Bentar. Oh, di sini teman-teman, di sini kan ada hide thumbnail. Ini berfungsi untuk menghilangkan pada saat dia show nanti teman-teman ya. Kita hilangkan semua teman-teman. Oke, nah, lalu kita save teman-teman. Oke, sukses. Lalu kita coba dia show. Nah, kita preview. Mudah-mudahan berhasil ya teman-teman. Ini sangat project yang sangat sederhana ya teman-teman. Tuh teman-teman, EduGame mengurutkan dari yang terkecil. Mana yang terkecil? Tikus. Oke, pindah. Kemudian kucing. Oke. Kemudian bapak kau. Oh, keren teman-teman. Oke. Oh ya teman-teman, biar lebih seru, kita beri ini teman-teman. Apa? Musik teman-teman. Coba ya. Kita pergi ke Google. Mana nih? Ke YouTube ya. Kita beri musik no copyright background musik gitu ya. Kita cari yang anak-anak deh. Oh, funny. Coba dulu teman-teman, bunyi musiknya bagaimana? Oke teman-teman. Aduh, tidak ada yang langsung ya. Saya maunya yang langsung teman-teman. Nah, coba ini dulu lah teman-teman. Aduh, tidak ada teman-teman. Coba ini, biasanya ada nih kalau yang banyak. Ini. Nah, ini aja teman-teman. Oke, kita salin. Suaranya besar banget teman-teman. Oke, berhasil teman. Lalu di sini teman-teman, untuk memasukkan video ya, kita kopikan, lalu kita pilih autoplay saja teman-teman. Lalu kita press. Nah teman-teman, di sini kan kita hanya butuh suaranya saja ya teman-teman. Di sini kan terlihat nih apa istilahnya itu videonya. Kita tidak menginginkan, kita hanya butuh audionya saja. Lalu size nya teman-teman kita buat 0 saja teman-teman, lalu kita enter teman-teman. Oke, hilangkan teman-teman. Nah ini teman-teman ya, kita ke object list. Di sini ya teman-teman, jangan lupa kita duplicate, dia berada juga ke scene yang lain gitu ya. Oh, ini di scene keempat ya teman-teman, berarti kita mulai dari scene 1, kemudian scene 2, kemudian scene 3. Oke, lalu kita save teman-teman. Coba save. Nah teman-teman, kita lihat lagi ya teman-teman. Bismillah. Oke. Baik teman-teman, demikianlah tadi project EduGame membuat dari awal ya, sangat mudah. Kita hanya menggunakan interpretasinya satu saja, yaitu Sweet Game, tapi sudah wow hasilnya begitu ya. Nah, baik teman-teman, saya akhiri sampai di sini dulu. Kita lanjut nanti pada tutorial selanjutnya saja ya, untuk membuat project yang lebih greget lagi gitu. Baik, saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara mempublish untuk mendapatkan QR marker dari sebuah project yang telah kita buat di Assembler Studio, itu langsung saja. Pertama ya,
kita publish atau dalam bahasa Indonesianya adalah menerbitkan. Kita klik. Nah, lalu jangan lupa nama projectnya kita isi, deskripsinya kita isi ya. Lalu kita isi juga ini namanya capture ya dari gambar project kita ini. Lalu kita pilih public dan kita pilih browse atau jelajah di sini untuk kategori dari project kita ya. Kemudian sini misalnya pendidikan, bisa juga hiburan atau permainan ya. Kita tambah, boleh lebih dari satu gitu ya teman-teman ya. Lalu kita klik kirim, lalu kita publish atau menerbitkan. Kita tunggu sejenak. Oke, nah di sini rekan-rekan, di sini ada 3 option ya, ada tautkan, ada juga di embed namanya, sematkan ya. Nah, kita butuh yang QR kode ini ya, lalu kita klik QR kode ini. Nah, setelah seperti ini kita langsung unduh. Oke, kita tunggu sejenak. Nah, hasil unduhan ini teman-teman, ini bisa kita bagikan ke WA group atau kelas kita ya. Nanti barang siapa saja yang men-scan ini dengan menggunakan aplikasi Assembler, maka project kita tentang ini EduGame ini akan tampil di handphone gitu. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara membuat kelas di Assembler Edu. Nah, baik, kita menuju ke halaman Assembler, kelas Assembler Edu dulu ya Bapak Ibu ya. Lalu kita klik ini tanda plus di sini. Nah, lalu kita beri nama. Ini misalnya. Nah, kemudian kita beri deskripsi ya. Nah, seperti itu. Lalu kita buat temanya, mana mau warna datar aja atau yang ada hiasan-hiasannya, atau kita pilih ini ya sebagai contoh aja ya. Oke. Lalu kita klik buat. Oke, apabila sudah seperti ini berhasil. Nah, ini saya menjadi guru ya, dan belum memiliki siswa. Gitu. Oke, untuk mengundang ya, teman atau siswa kita untuk masuk ke dalam kelas ini ada 3 ya. Ada menggunakan undang pengguna yang telah terdaftar atau bagikan kode invitasi, ini seperti link ya. Ada kode kelas, ada juga yang bagikan tautan ya. Nah, nanti tinggal salin aja, lalu kita share ke media sosial kita, WA, Telegram, Facebook dan lain-lain. Gitu ya, sangat gampang. Oke. Cara mengirimkan project ya ke dalam kelas Assembler, langsung saja kita praktekkan. Kita masuk ke kelas kita dulu Bapak Ibu ya. Nah, setelah itu apabila tampilannya sudah seperti ini, lalu kita ambil di sini Bapak Ibu ya, Assembler project ya, kita klik. Nah, kita pilih project kita yang mana yang ingin kita bagikan di kelas kita ya. Kemarin EduGame ya, kita gunakan yang EduGame, lalu kita pilih. Nah, ini lalu kita kirim. Sudah berhasil ya rekan-rekan. Jadi seperti itu untuk membagikan project yang telah kita create ke dalam kelas Assembler Edu. Oke, sampai jumpa lagi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.